Kita kali ini adalah komunikasi non-verbal. Jadi dalam dunia komunikasi, tidak semua informasi yang disampaikan itu harus melalui kata-kata. Ada aspek yang tidak dapat diucapkan dengan lisan, namun tetap memiliki pengaruh kuat dalam proses komunikasi. Jadi dalam kajian semiotika, terdapat komunikasi non-verbal yang melibatkan berbagai elemen dalam tubuh manusia. Ini akan kita bincang dan bahas ke depannya. Misalnya begini, penampilan fisik seseorang dapat memberikan pesan yang kuat. Jadi ketika kita melihat penampilan fisik seseorang, itu selalu memberikan ya bahkan pesan yang kuat. Sebagai contoh, gaya berpakaian, sikap tubuh, atau bahkan postur tubuh, itu dapat menyampaikan informasi tentang identitas, kepribadian, atau status sosial seseorang. Di sisi lain, atau selain itu, kita juga bisa melihat misalnya bagaimana rambut, kosmetik, itu juga menjadi bagian penting dalam atau dari komunikasi nonverbal. Pemilihan gaya rambut, warna rambut, dan penggunaan kosmetik tertentu itu dapat mencerminkan preferensi pribadi atau keanggunan seseorang. Tidak hanya itu, ada banyak hal termasuk artefak atau benda-benda yang digunakan manusia juga dapat memiliki makna komunikatif. Misal nih, cincin pernikahan itu dapat menjadi simbol dari ikatan romantis, sementara medali militer bisa menjadi tanda penghargaan atau keberanian. Penggunaan aksesoris atau perhiasan tertentu juga dapat memberikan indikasi tentang kepribadian, status, atau keanggotaan dalam suatu kelompok. Selain elemen fisik, komunikasi nonverbal juga melibatkan apa yang disebut sinyal olfaktori dan gustafori. Apa itu olfaktori? Olfaktori itu terkait dengan penciuman kita, bau. Dan gustafori itu tentang rasa gitu, taste. Jadi bau tubuh, parfum atau aroma makanan yang dihasilkan dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Jadi apa yang kita letakkan dalam ranah olfaktori itu juga menghasilkan persepsi bagi orang lain. Begitu pula dengan rasa. Makanan atau minuman yang kita konsumsi dapat memberikan kesan tertentu dan memengaruhi interaksi sosial. Jadi bayangkan bau maupun rasa itu merupakan sinyal, merupakan sign gitu, tanda yang menempatkan persepsi-persepsi atau kesan-kesan tertentu dari interaksi-interaksi sosial dalam hal ini ketika dia menjadi bahasa atau komunikasi. Meskipun komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam komunikasi atau dalam berkomunikasi, ada kritik terhadap terma ini ataukah konsep ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa istilah komunikasi nonverbal terlalu luas dan samar dalam cakupannya. Terkadang sulit memisahkan aspek komunikasi nonverbal dari mode komunikasi lainnya seperti bahasa verbal atau tulisan. Maka dari itu, beberapa penelitian lebih memilih menggunakan istilah interaksi wajah ke wajah. Jadi mengganti istilah komunikasi nonverbal dengan interaksi manusia dengan manusia ataukah face to face, wajah dengan wajah gitu. Untuk pendekatan mereka terhadap komunikasi nonverbal. Fokus pada interaksi wajah ke wajah mengacu pada ekspresi wajah, gerakan mata, kontak mata, dan gestur tubuh yang dapat menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata. Interaksi wajah ke wajah ini menjadi penting dalam menyampaikan emosi, intensitas pesan, dan membangun hubungan interpersonal yang lebih dalam lagi.